Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saadatul Maghfirah SHIMH dan seterusnya kepada teman-teman semuanya. Baik, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang mana bertema anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Kami terdiri dari 4 orang penyaji. Yang pertama Rehan Sari Ramadan, yang kedua saya sendiri Reza Putri Sepriwen, dan yang ketiga Reza Andalia, yang terakhir Sylvia Oktarina. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertamanya, yaitu tentang pengertian monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam ketentuan umum memuat beberapa pengertian dalam hubungannya dengan kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kedua, praktek monopoli adalah pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan pengertian dari persaingan usaha tidak sehat itu sendiri adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dasar hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang selanjutnya yaitu azas dan tujuan. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1949 ini adalah yang pertama menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, ataupun pelaku usaha kecil. Yang selanjutnya mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat ditimbulkan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bab 2 pasal 3 halaman 3. Materi yang selanjutnya yaitu kegiatan yang dilarang. Yang pertama yaitu monopoli. Kriteria monopoli dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi, pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atau produksi, pemasaran barang dan jasa apabila yang pertama, barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusi
prostitusinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan jasa yang sama. Yang selanjutnya, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% jenis barang dan jasa tertentu. Kegiatan yang dilarang yang keduanya yaitu monopsoni. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilarang praktek monopsoni sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha dilarang melakukan menguasai penerimaan pasokan, menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga dianggap menguasai penerimaan pasokan, menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga yaitu penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan praktik monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat, berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan. Yang selanjutnya itu melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Selanjutnya, persekongkolan. Ada beberapa bentuk persekongkolan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24. Yang pertama, dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha persaingannya yang diklarifikasikan rahasia perusahaan. Yang ketiga, dilarang persekongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi, pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan. Terakhirnya yaitu posisi dominan. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti. Dalam hubungan ini, bangsa yang dikuasai sebagai pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar. Materi yang selanjutnya yaitu sanksi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Bagian pertama tindakan administratif yaitu dalam pasal 47. Yang pertamanya yaitu komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Yang kedua, tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa yang pertama penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, 15 dan 16 dan atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Selanjutnya, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatannya yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Yang selanjutnya, penetapan pembayaran ganti rugi. Yang selanjutnya, pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Bagian kedua pidana pokok yaitu dalam pasal 48. Yang pertama,
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, 9 sampai dengan 14, pasal 16 sampai dengan 19, pasal 25, 27 dan 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama 6 bulan. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai 8, pasal 15, 20 sampai dengan 24 dan pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama 5 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.